Tanggapan Pak Erlangga tentang pihak-pihak yang merasa mungkin mereka ngerasa lebih mampu memimpin Golkar ketimbang Pak Erlangga? Ya tentu kan pemimpin di Golkar ini harus berjenjang dan bertahap. Kalau orang nggak pernah di situ, terujinya sebelah mana? Dan saya dari awal lebih dari 30 tahun di Partai Golkar, bukan penumpang bis lagi jalan, numpang atau naik gitu, bukan. Gitu ya? Apalagi kalau habis numpang supirnya suruh ganti. Apa sebetulnya yang terjadi sampai nama Pak Erlangga terseret? Dari hasil pemeriksaan Kejagung kemarin, Pak Erlangga merasa bertanggung jawab akan kasus itu? Atau ini pergerakan secara politis? Dijalani saja. Belakangan saya lagi sering banget main ke Komplek Menteri Widya Chandra. Nah, kali ini kunjungan saya ingin ke rumahnya Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Udah ready menyebut Pak Erlangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Hanum, gimana? Iya, Pak. Sehat? Baik dong. Alhamdulillah. Kuning-kuning sekali seperti matahari di luar sana, Pak. Matahari kuning, Kuning. kuning adalah happy color. Happy color. Jadi lagi happy ya Pak hari Lagi ini? happy, iya. Pak Erlangga, makasih aku udah Iya. diajak ke rumah dinasnya Pak Erlangga. Iya. Pak, tapi pas baru masuk ini ada yang menarik. Kalau biasanya rumah-rumah dinasnya menteri kan kosong-kosong aja, nggak ditinggalin. Ini kok kayak bener dekor rumah yang sehari-hari Bapak tinggalin, emang stay di sini? Iya, saat ini lagi stay di sini. Saat ini lagi stay di Iya. sini. Ngapain sih Pak, seorang Pak Erlangga tuh kalau di rumah pagi hari tuh ngapain biasanya? Ya, kadang-kadang jalan keluar. Kan nggak mungkin sekarang jalan keluar. Kan? Jadi kalau enggak, ya di sini aja. Di sini aja, Iya. oke. Kita Iya, tutup ke kita tutup pintunya dulu, ya. iya. Oke, bagus banget nih Bu Yanti pas ini ngedekor. Iya. Hai Ibu, Ibu sini dong, boleh lagi jamin. Hai Ibu, apa kabar? I'm good. Nice to meet you Ibu. Please join us di sini Ibu, seneng banget. Hari ini katanya Pak Erlangga lagi happy seperti matahari. Kalau Bu Yanti, suasana hatinya lagi seperti apa? Kalau dia happy sih juga udah happy. How sweet. Bu Yanti, tapi tadi aku nanya sama Pak Erlangga, ini aku masuk ke sini biasanya kalau rumah menteri tuh kosongan aja. Ini tuh didekor dengan manis dan apik gitu. Bu Yanti mikirin every corner yang ada di rumah ini atau random aja taruh barang? Enggak, karena rumah tuh suasana hati. Itu harus rapi, harus bersih, harus indah. Yang penting bersih. dan Bersih. rapi. Bu Yanti, pagi-pagi mau ngapain, bikin sarapan or? Tadi saya mau ngasih Anything? makan ikan. Kata bapak disuruh turun ngasih makan ikan. Boleh banget, aku boleh ikutan sambil lihat ngasih makan ikannya kan? Boleh dong. Boleh ya? Sama bapak ya. Oke. Saya ini dulu ya, siapkan dulu. Siapin. Oke, thank you Bu Yanti. Wah, lagi ada tamu-tamunya Pak Erlangga Lagi juga di sini. ini ada Pak Aceh Hasan. Halo Pak Aceh. Kemudian ada Ibu Ratu Tatu. Halo Ibu, selamat pagi. Udah, ini dress code-nya kalau ke rumah Pak Erlangga harus kuning-kuning. Cinta Golkar pokoknya ya. Jadi Rapat nggak rapat kuning. Rapat nggak rapat kuning. Itu paling penting. kebayang satu lemari isinya nggak ada warna lain ya Pak? Kuning, 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 kuning gitu. Mungkin mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu kali Ya. Pak Erlangga di sini Ya. sama Ibu Ratu dan Pak Aceh. Jadi apa isu terkini? Posisi duduk di mana gitu? Bebas banget lagi. Pak Erlangga mau duduk di sini silakan. Satu. Oke. Jadi gimana Pak Aceh dan juga Ibu, apa yang lagi hangat sedang dibicarakan di pagi yang kuning-kuning ini? Ya, Golkar sedang baik-baik aja. Itu yang harus ditekankan ya. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan terkait dengan soliditas Partai Golkar. Seperti yang terdengar di luar sana. Oke. Kami Kata tegak Omong, lurus. Ibu Ratu juga. Ya, tegak lurus wajib. Kita kan partai yang sudah punya aturan yang jelas. Jadi ya semuanya kita ikut tunduk aturan karena kita sudah sepakat kita punya ada ART harus tunduk. Apapun yang diputuskan di partai, mekanismenya ya semua kita patuh. Jadi Memang. sebetulnya Pak Hanum Aha. ya, kalau ada pihak-pihak luar gitu yang ingin
bikin gonjang-ganjing di Golkar itu artinya nggak sayang sama Partai Golkar. Gitu ya. Padahal itu dari pihak luar ya. Iya, dugaan saya sih begitu. Karena kalau struktur kita baik DPP, DPD tingkat 1, DPD tingkat 2, semua justru sedang solid-solidnya di lapangan. Oke. Nah, Pak Erlangga, ini kan 2 titik krusial wilayah yang ada di Indonesia, Jawa Barat dan juga Banten gitu. Golkar megang banget. Nah, tapi bicara tentang kepartaian secara besar, secara keseluruhan in general, Golkar ini sebetulnya mau jalan barengnya sama siapa, Pak? Karena sepertinya udah jadi Lone Ranger gitu. KIB udah punya pilihannya masing-masing, tinggal Golkar nih mau sama siapa? Ya. Tentu Golkar ini berada dalam posisi yang akan menentukan dinamika politik ke depan. Dan Golkar adalah partai nomor 2 terbesar dengan pemilih lebih dari 17 juta. Sehingga tentu berbeda kalau kapal besar itu kita harus mendengar juga dari masyarakat dan juga berbicara dengan partai yang secara ideologis sama dan bisa cocok ke depan karena kita Golkar ingin membangun kerjasama yang sifatnya permanen. Jadi bukan loose coalition. Apalagi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu adalah masa krusial untuk Indonesia. Apakah Indonesia bisa keluar sebagai negara maju atau kita tetap tinggal kelas sebagai negara menengah. Jadi ini adalah critical point. Oke. Apakah partai yang akan bekerja sama ini juga ada kaitannya dengan pertemuan sama Mbak Puan kemarin, Pak? Ya tentu ideal nomor 1 sama nomor 2. Minimal 3 partai utama ini harus bersama. Nah ini yang tentu kita harus bangun karena stabilitas itu tergantung kepada 3 partai utama. Partai utama ini. Baik itu untuk menjalankan program pemerintahan, karena ingat kalau program pemerintahan harus mendapatkan dukungan politik dari parlemen. Nah stabilitas pertumbuhan itu hanya bisa terjadi kalau ada stabilitas politik. Politiknya. Nah stabilitas itu hanya terjadi kalau ada pemerataan. Nah keadilan sosial. Maka 3 pilar itu yang selalu Golkar tawarkan. Dan Golkar sudah membuktikan. Golkar selalu berada di pemerintahan dan kalau Golkar di pemerintahan pertumbuhan itu rata-rata 5%. Jadi ibarat kata pupuk, Golkar nih pupuknya nih gitu ya. Iya. Jadi pasti subur tuh tempat yang ada Subur. Golkar kalau menurut Pak Erlangga. Nah, Karena apapun yang ditanam panennya kuning. bisa aja Pak Erlangga. Pak Erlangga ngomong-ngomong soal yang dipanen-panen, kemarin ada yang menarik juga ketika Pak Erlangga memberikan bahasa yang sangat politis, bunga berwarna kuning digabung dengan merah, Pak. Kalau ke tukang bunga warna kayak gitu agak aneh gitu. Tapi kalau partai gak aneh lihatnya ya Pak ya. Apa sih Pak makna tersirat dan tersurat dari Jadi kita mawar-mawar mengatakan itu? bahwa politik itu tidak seram. Politik itu tidak harus saling mematikan. Politik itu tidak perlu tusuk-menusuk. Nah, politik itu bisa soft, menyenangkan, happy. Oleh karena itu, say it with flower. Tahu aja ya cewek suka dikasih bunga ya Pak Erlangga. Beliau romantis. Coba nanti kita tanya sama Bu Yanti. Mbak Puannya dikasih bunga, Bu Yanti dikasih nggak? Pengen tahu gitu. Justru idenya dari Bu Yanti. Oh gitu. Oh jadi justru idenya hadirnya dari Bu Yanti. Iya. Pak tadi kan Bapak bilang politik itu nggak serem, soft politik. Kemarin bahasanya Pak Erlangga kan juga yang halus gitu, yang Iya. pendekatannya tuh penuh cinta gitu ya Iya. Pak ya. Pak tadi Bapak sempat mention soal tusuk-tusukan. Apa sih Pak yang sebetulnya Bapak maknai dengan tusuk-tusukan, apalagi ya udah bukan rahasia umum tentang bagaimana saat ini isu yang sedang bergulir, walaupun tadi Pak Aceh bilang Golkar sedang baik-baik saja, tapi kan kami di media dan juga masyarakat baca setiap hari gitu. Ada aja dari mulai positioning Bapak terhadap Dewan Pakar melalui Pak Ridwan Hisyam tentang isu mengevaluasi kinerja Bapak dan akan mengadakan munaslup gitu. Bahkan di dalam tubuh Golkarnya aja lagi bergejolak gitu.
Jadi tadi sampaikan Pak Aceh dan Ibu Ratu Tatu, di Golkar tidak bergejolak. Yang bergejolak adalah dari segi di media. Justru di media. Di media yang ramai. Kalau kita bicara tusuk menusuk itu kita merefer pada Julio Cesar. Itu adalah pelajaran politik yang paling history. Kalau dulu kan fisik, kalau sekarang bukan fisik. Bukan fisik. Tak terlihat ya, Pak? Digital. Tusuk Atau menusuk. virtual. Tapi Pak, soal Bapak akhirnya dipertanyakan sebagai pimpinan partai sama Dewan Pakar ini, tanggapan Bapak kayak gimana? Saya rasa Dewan Pakar jelas, Pak Agung Laksono selaku ketua sudah menyampaikan. Jadi kalau ada eksponen mengatasnamakan Dewan Pakar, ya itu tidak tepat. Oke. Nah, Bapak, ide Munaslup. Ini kan ya Bapak bilang siapa aja yang mau jadi ketumnya Golkar boleh tapi 2024 gitu. Waktu saya masih sampai 2024. Tanggapan Bapak sendiri soal Munaslup ini seperti apa? Apakah menjadi Ya pemecah tentu solidaritas? tadi Ibu Ratu Tatu partai? mengatakan kalau kita sedang solid dan tentu ada mekanisme internal. Dan mekanisme internal ini sekarang nggak ada asbabunusulnya. Jadi ini tidak ujung-ujung. Jadi nggak bisa bikin sesuatu itu ya waton istilah bahasa Jawanya. Apa tuh Pak Ratu? Asal. Oh, Asal oke. munaslup gitu Asal kan. munaslup. Tanpa ada hal yang substansial. Tapi secara ADART dimungkinkan Tidak mungkin, saja? tidak Tidak mungkin, dimungkinkan? tidak. Karena menurut Oke. ADRT itu pertama harus ada kegentingan yang memaksa. Sekarang apa kegentingan yang memaksa di tubuh Partai Golkar? Lagi solid kok kita. Terus yang kedua juga kita seharusnya memang konsentrasi dan fokusnya untuk pemenangan pileg dan pilpres. Iya kan? Terus yang kedua tentu harus ada usulan dari 2/3 DPD provinsi sebagai satu. Nggak ada satupun tuh yang mengusulkan. Jadi menurut kami rasa-rasanya kami pun juga masih waras gitu. Oke. Itulah situasi kita Jadi harusnya. Pak Aceh, moral of the story, politik harus waras. Politik harus waras ya. Bukan hanya sehat tapi waras. Harus waras. Nah, Iya loh. Pak, tapi ini menarik membahas riak yang munculnya dari luar gitu, Pak. Iya. Kan kalau kita baca di media kan semua hal yang lagi terjadi sekarang nih ada yang nembakin isunya. Muncullah nama seorang Pak Luhut Binsar Panjaitan di situ. Tapi di salah satu wawancara saya pernah lihat Pak Luhut bilang pernah ngomong ke Pak Erlangga lebih aktif dong turun ke bawah, kapitalisasi lah kehebatan dari Golkar gitu. Pernah ngomong langsung seperti itu Kak, Pak? Jadi konsolidasi Pak Aceh kan juga paham. Ya, Pak Luhut mungkin belum baca berita bahwa saya sudah keliling ke 34 provinsi, bahkan sudah masuk ke tingkat 2. Dan kita pemenangan pemilu sudah rapat per region. Dan target kursi Partai Golkar bukan 86. Iya. Karena kalau itu hari ini kita segitu, 85 kita sudah. Jadi target kita adalah 116 sampai 120. Kita sudah petakan dan tadi Ibu Ratu Tatu mengatakan caleg kita sudah siap. Caleg kita hebat-hebat semua. Sehingga persiapan itu kita sudah, dan Golkar salah satu yang pertama calegnya lengkap. Jadi persiapan kita internally sangat solid. Tapi Pak Erlangga, tanggapan Pak Erlangga tentang pihak-pihak yang merasa mungkin mereka ngerasa lebih mampu memimpin Golkar ketimbang Pak Erlangga? Ya tentu kan pemimpin di Golkar ini harus berjenjang dan bertahap. Pernah di DPD 1, pernah di Ormas, pernah di DPP. Lah kalau orang nggak pernah di situ, terujinya sebelah mana? Ini jelas, Golkar itu PDLT. Jadi prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Jadi dalam seluruh tahapan proses itu harus ditempuh. Oke. Dan saya dari awal lebih dari 30 tahun di Partai Golkar. Jadi bukan penumpang bis lagi jalan, Tahu naik. tahu naik gitu bukan.
Gitu ya? Gitu. Nggak gitu ya Pak? Iya. Ah. Apalagi kalau habis numpang supirnya suruh ganti. Ya, itu deh. Kalau di bis namanya supir tembak. Supir tembak, bener. Metro Mini tuh Pak biasanya Pak. Jadi Bapak tidak ngerasa terongrong dengan isu yang sekarang lagi bergulir di media Pak? Ya tentu kader-kader marah karena kita sedang menjaga soliditas, kita sedang berbicara dengan masyarakat. Jadi kalau Partai Golkar kan partai terbuka. Sekarang saya tanya, ada berapa partai terbuka di Republik Indonesia ini? Partai Golkar bukan partai yang tidak berdemokrasi. Prosesnya sendiri demokrasi. Tapi jangan demokrasi ini dirusak dalam bentuk mekanisme. Karena ini institusi politik. Demokrasi itu harus berbasis pada institusi politik. Tidak ada demokrasi tanpa partai. Bahkan di Amerika pun dengan partai. Sehingga tentu institusi ini harus dijaga. Nah sekarang agak aneh kalau di kita institusi politiknya diganggu. Mungkin karena udah sangat kuatnya jadi banyak yang menginginkan untuk bisa megang Golkar Pak? Boleh ingin tapi berproses. Sama seperti Olimpiade, walaupun kita sudah siap, kita nggak bisa bilang Olimpiadenya majuin dong 2023. Karena kalau 2024 mungkin otot saya udah agak lemah dikit. Bisa aja Pak Erlangga. Loh saya kan ketua umum WUSU. Benar, Ya walaupun benar. atlet saya siap, saya bilang tunggu nih Mas, Asian Games-nya belum sekarang. Jadi kita tahu bagaimana aturan yang paling tertib tentu di olahraga. Karena nggak mungkin olahraga tidak tertib. Lapangan bola jelas, Oke. ya kan? Kalau di luar itu ya free kick. Nah itu politik juga harusnya begitu. Persaingan normal. Kemudian sportivitas harus. Utamakan prestasi kan pesan dari olahraga gitu. Berarti ngobrol kita kali ini mengkonfirmasi bahwa Partai Golkar baik-baik saja, semuanya solid. Yang bilang ada gerakan sistematis untuk mendongkel posisinya Pak Erlangga dari dalam juga tidak ada, terkonfirm ya Pak Aceh dan juga Bu Ratu. Oke siap, karena dari tadi udah di-mention WUSU Pak. Saya mau tahu ketuanya yang urusannya WUSU di Indonesia ini masih bisa jurus dikit-dikit nggak? Coba Pak praktekin aja. Pak Aceh, Ratu, saya mau main WUSU dulu ya Pak Erlangga ya. Nah Pak, harus diapain Pak? Kali-kali saya kalau ngeliat gini ingetnya jemuran. Ya. Kalau ini latihan tangan nih, jarak Latihan dekat. tangan. Nah, masuk. Nah, ini sampai hafal begini. Sampai hafal. Iya. Nah, terus kita bisa masuk ke dalam, pukul, Pukul. pegang sini bisa. Oh, oke. Pak, kalau kata anak sekarang ini tuh semacam healingnya Pak Erlangga kalau lagi di rumah. Apa Iya. gimana? Kalau lagi kesel makin cepet gitu. Coba Pak, kalau lagi kesel segimana sih Pak? Pengen tahu. Apa sih yang biasanya Pak Erlangga lakukan untuk stress release gitu biasanya? Ya biasanya jalan kaki, makan. Kalau makan, minum, Setuju. nah itu Paling enak ya Pak? Paling enak. Iya sih, Ya. stress release makan tuh udah the best banget sih Pak. Bapak, karena masih banyak yang bisa dieksplor habis ini aku diajak jalan-jalan lagi di rumah Pak Erlangga boleh ya? boleh. Tadi sambilan janjian sama Bu Yanti abis ini mau ngasih makan ikan koi. Oh, kamu janji makan ikan? Yeay. Abis ini kita kasih makan ikan tetap di Point of View. Apa sebetulnya yang terjadi sampai nama Pak Erlangga terseret? Dari hasil pemeriksaan Kejagung kemarin, Pak Erlangga merasa bertanggung jawab akan kasus itu? Atau ini pergerakan secara politis?